Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mia dimanapun berada, malam hari ini saya sedang berada di sebuah persawahan, dan kebetulan di persawahan ini ada gubuk rumah pohon. Sahabat, ini persawahan ini ada di Kampung Pagebangan. Kalau Mia sedang di gubuk rumah pohon ini merasa nyaman dan tentram, sahabat. Karena apa? Karena di tengah gubuk ini dikelilingi persawahan yang memang sangat indah sekali, di perkampungan di pedalaman. Dan kebetulan namanya di kampung masih banyak sekali bunyi hewan-hewan liar, sahabat. Bunyi katak, bunyi tokek dan sebagainya, sahabat. Nampak indah sekali, sahabat. Jauh dari perkampungan, tempatnya asri, adem, karena memang dikelilingi oleh persawahan, sahabat. Tampak terlihat di depan itu sawah, persawahan yang sudah ditanami padi di depan, di samping, di belakang, semua persawahan, sahabat. Jadi kalau malam di sini merasa nikmat, tenang, dan merasa bersahabat kondisinya, dengan dibarengi oleh suara-suara hewan. Di sebelah sana alhamdulillah ada suara mengaji, sahabat. Indah sekali. Hidup di kampung sangat-sangat indah, tentram, sahabat. Saya merasa nyaman hidup di kampung dan menjadi orang kampung, sahabat. Karena kenyamanan ini belum tentu bisa dirasakan ketika kita hidup di perkotaan atau kota-kota modern, sahabat. Tidak bisa mendengar bunyi katak, tidak bisa mendengar bunyi burung, tidak bisa mendengar bunyi tokek dan hewan-hewan liar yang lain. Di sini masih banyak sekali hutan-hutan, sahabat, terutama hutan jati kampung, sahabat. Banyak sekali, sahabat, jati perkampungan. Ini jauh dari perkampungan, sahabat, rumah-rumah penduduk. Di sana di perkampungan sebelah ada bunyi petasan. Tenang, tentram, dan damai, sahabat. Hidup di kampung itu Masya Allah. Dan saya bangga menjadi orang kampung, sahabat. Dan mesti malu. Jarak dari tempat gubuk saung pohon ini ke rumah penduduk di perkampungan cukup jauh, sahabat. Ada kurang lebih setengah kilo.
karena kita berada di tengah persawahan. Kita lagi berkebun sahabat, nanam buah-buahan, diantaranya buah durian, buah nangka, singkong, rambutan, pete, sirsak, cengek, tomat, daun salam, pohon seri, daun obat-obatan, terus tanaman mantang, pisang sahabat. Jadi kita di sini tempat bercocok tanam Mia sahabat. Setiap ada libur Mia melakukan aktivitas bercocok tanam dan berkebun. Insya Allah sebentar lagi Mia mau membuat membuat kandang kambing sahabat. Insya Allah kandangnya lagi dipersiapkan sahabat. Kita mau ternak kambing etawa, kambing klewer, terus kambing rangdu. Insya Allah di sini tempatnya sahabat. Sambil ternak ikan gurame, ikan patin, lele, gabus, ternak ayam sahabat, apa aja lah. Kalau ayam sudah ada, tinggal ikan beberapa ada kolamnya, tinggal ditambah bibit-bibit. Yang belum ada kambing sahabat, doakan. Dan di persawahan ini pula sahabat, insya Allah Mia lagi menggagas sebuah peradaban besar, di mana peradaban ini adalah untuk kegiatan umat sahabat, yaitu kobong belik dan majelis taklim, untuk tempat berdiskusi tentang agama sahabat. Nanti ada ahli-ahlinya tentu yang mengajar, para ustadz dan sebagainya. Dan yang kedua, kita sedang membangun sebuah tempat peradaban, yaitu untuk menjaga keseimbangan alam sahabat. Makanya di gubuk saung pohon ini Mia lagi terus menggeber untuk menanam pohon-pohonan sahabat. Pohon buah-buahan terutama pisang dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan menanam pohon, satu pohon, kita berarti telah memberikan kontribusi oksigen, perbaikan oksigen dan keseimbangan alam bagi generasi yang akan datang. Alhamdulillah pohon-pohon yang sudah kita tanam bukan ratusan lagi sahabat, mungkin sudah ribuan di sekitar sini, sehingga bisa berkontribusi untuk keberlangsungan alam yang lebih baik. Dengan kita rajin menanam pohon, insya Allah keseimbangan alam akan terjaga. Ini penting sekali sahabat. Bagi siapa? Bagi generasi selanjutnya, agar alam tetap indah, tetap seimbang, tidak rusak. Oksigen yang kita butuhkan juga tetap terjaga melalui banyaknya pohon-pohon di sekitar kita. Karena memang kita tahu bahwa sekarang ini sahabat, kondisi alam semakin memprihatinkan. Kondisi alam semakin rusak, semakin tercerabut.
Oleh siapa? Oleh kita-kita sebagai manusia. Telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa kerusakan di darat dan di lautan itu karena asbab tangan-tangan manusia. Oleh karena itu, di satu sisi banyaknya kerusakan-kerusakan, tapi di sisi lain kita harus terus berjuang untuk membangun sebuah peradaban dengan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian alam kita bagi kita dan bagi generasi yang akan datang. Kalau tidak dijaga, sahabat, walau alam 5, 10, 15, 20 tahun kemudian seperti apa alam? Karena asbab alam tidak bisa menyampaikan saja secara verbal atau komunikasi seperti kita, bahwa alam sudah tidak sanggup menahan beban di pundaknya. Kerusakan alam di mana-mana. Tinggal kitanya saja bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan alam. Dan ketika kita masuk untuk berbuat menjaga kelestarian dan kembangan alam, sama saja dengan Allah. Siapa yang menanam satu pohon sama dengan bagian ibadah kepada Allah. Bahkan kita diharuskan untuk terus menanam pohon sampai kiamat datang. Karena apa? Karena pentingnya sebuah peradaban alam yang indah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. Oleh karenanya saya mengajak, mari kita bersama-sama terus membangun sebuah peradaban, baik peradaban bagi umat maupun peradaban bagi keberlangsungan dan kelestarian alam kita. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Kita sahabat semua. Di dunia sana alam sudah semakin rusak, hutan sudah semakin gundul, gunung-gunung sudah mulai dikeruk, lautan semakin disedot pasirnya dan sebagainya dan sebagainya. Wajar manakala alam sudah mulai berteriak dengan bahasanya, mungkin seperti itu, berteriak dengan bahasanya, dengan ciri-ciri alam merespon kerusakan-kerusakan alam dengan kekuasaan Robnya, yaitu dengan adanya goyangan alam melalui gempa atau naiknya air laut atau disebut tsunami, gunung-gunung juga meletus dan sebagainya. Nah, kewajiban kita untuk selalu menjaga keseimbangan alam ini dengan berbagai macam cara, sahabat. Dengan doa memohon kepada Rob agar alam ini tenang, dengan menanam pohon, melakukan penghijauan dan sebagainya. Itu cara-cara yang sederhana yang dapat kita lakukan, sahabat. Oleh karena itu, sepanjang hayat masih dikandung badan, sahabat, lakukan apapun itu meskipun sekecil debu, sekecil biji jaroh. Lakukan tentang kebaikan semampu kita. Kita membangun sebuah peradaban. Kalau kita mampu dengan tenaga, kita bangun dengan tenaga. Kalau kita hanya mampu dengan pikiran, kita bangun dengan pikir. Mampu dengan konsep, kita bangun dengan konsep. Mampu dengan anggaran dana, kita bangun.
Begitupun membangun peradaban lingkungan. Menjaga lebih baik daripada merusak. Harus ada segolongan umat yang melakukan perbaikan-perbaikan, baik perbaikan peradaban bagi umat itu sendiri ataupun peradaban bagi keseimbangan dan kelestarian alam ke arah yang lebih baik, sahabat. Karena pada hakikatnya alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk seluruh makhluknya, untuk dimaksimalkan, dimanfaatkan sebesar-besarnya. Tapi ada hal yang fundamen, sahabat. Allah menciptakan alam ini, dititipkan kepada makhluknya yang bernama manusia itu adalah untuk disyukuri dan dijaga. Keindahan, kecantikan alam harus kita jaga, karena belum tentu kalau semua melakukan perusakan alam, kasihan generasi yang akan datang. Belum tentu mereka bisa menikmati adanya pohon-pohon, adanya gunung-gunung, adanya hutan, adanya lembah dan sebagainya, sahabat. Kita semua sebagai makhluk Allah di muka bumi ini harus bersyukur bahwa Allah memberikan sebuah alam, memberikan anugerahnya kepada kita, anugerah alam yang luar biasa. Tidak ada bandingannya di muka bumi ini mungkin, sahabat. Patut kita bersyukur, sahabat, dan menjaganya. Jadi sahabat, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik semampu kita, apapun itu. Karena saya meyakini bahwa ketika perbuatan kebaikan, meskipun sekecil biji jaroh atau sekecil debu, itu akan menjadi aset investasi kita semua kelak. Karena hakikatnya hidup itu bukan ketika kita berada di muka bumi ini saja, tapi ada kehidupan lanjutannya yang kekal dan abadi. Oleh karenanya kita harus selalu menanam investasi amal jariah dengan sekuat tenaga kita dan semampu kita. Mungkin itu, sahabat, yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Saya masih di gubuk pohon di tengah sawah. Mungkin sampai malam saya masih betah berlama-lama di sini karena memang merasa tenang, nyaman, damai, bersatu dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.